Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa nabiyul karim wa la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa Net TV Sulsel, alhamdulillah segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, melimpahkan begitu banyak rahmatnya kepada kita semua, terkhusus pada pagi hari ini. Allah memberikan banyak nikmat, sampai detik ini pula kita tidak akan mampu menghitung berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan kalimat yang paling bagus kita ucapkan ialah kalimat syukur, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa kita kirimkan sholawat dan salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin, uswatun hasanah, suri tauladan, contoh yang terbaik bagi kita semua. Pemirsa Net TV Sulsel, alhamdulillah puasa kesempatan hari ini dengan puasa yang telah kita lewati, semoga puasa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin insyaallah. Pemirsa Net TV Sulsel, di samping kita berpuasa pada bulan ini, kita melaksanakan puasa wajib. Ini wajib untuk kita lakukan. Dan puasa ini diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memberikan pahala sampai 100 kali lipat, 700 kali lipat. Namun pada puasa bulan ini atau khusus ibadah puasa, Allah sendiri yang berfirman bahwasanya saya sendiri yang memberikan balasan kepada orang yang berpuasa. Baik, supaya kita tidak rugi, kita berada di bulan Ramadan ini, jangan sampai kita hanya rugi saja, kita sia-siakan waktu. Maka ada sebaiknya hal-hal sunnah yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan ini. Yang pertama ialah makan sahur walaupun sedikit. Walaupun itu hanya seteguk air saja yang kita minum, itu sudah kita dihitung sahur. Seperti hadis Nabi bahwa yang pertama dari Anas, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, sahurlah kamu karena dalam makan sahur itu ada berkah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kitab hadis Nailul Autor, jilid 3, nomor hadis 2169. Jadi pada saat kita melaksanakan makan sahur, saat itulah ada berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita sia-siakan waktu makan sahur ini. Dan alangkah baiknya sebelum kita laksanakan kita makan sahur, terlebih dahulu kita melaksanakan sholatul lail supaya ibadah kita yang sunnah ini semakin lengkap. Kemudian yang kedua ialah hadis yang kedua dari Abu Dzar. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, senantiasa umatku dalam kebaikan selama mereka mengakhiri sahur dan menyegerakan berbuka puasa. Hadis riwayat Ahmad, kitab Nailul Autor, jilid 3, nomor hadis 2168. Baik pemirsa Net TV Sulsel, kita lanjutkan setelah yang mau lewat ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus. Baik pemirsa Net TV Sulsel yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Yang kedua ialah sunnah yang kedua ialah menyegerakan buka puasa sebelum maghrib dan meyakini bahwasanya sudah masuk waktu maghrib. Kemudian kalau sudah masuk waktu maghrib, sebelum sholat maghrib segerakanlah kita berbuka puasa.
walaupun hanya seteguk air saja, yang penting kita sudah berbuka puasa. Nah, kemudian tapi harus kita yakini bahwasanya itu sudah masuk waktu maghrib. Jangan sampai belum masuk waktu maghrib kita sudah berbuka, maka puasanya dianggap batal karena belum saatnya untuk berbuka puasa. Kemudian, kalau kita menangguhkan berbuka puasa sampai waktu yang cukup lama, maka ini hukumnya makruh, dimakruhkan, berarti perbuatan sia-sia. Jadi kalau kita sudah rasa, sudah dengar waktu maghrib, sudah tahu waktu maghrib masuk, maka segerakanlah kita berbuka puasa. Kemudian sunnah yang selanjutnya ialah membaca doa apabila berbuka puasa. Dari Mu'az bin Zuhra, sesungguhnya dia mendengar berita bahwa Nabi SAW apabila berbuka, beliau berdoa. Apa doanya? Allahumma laka sumtu wa ala rizkita aftartu. Ada juga yang membaca Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Doanya sama. Yang jelasnya sebelum kita berbuka puasa, diawali dengan berdoa supaya ibadah kita tidak sia-sia dan hari itu mendapatkan berkah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, kitab Hadis Nail Autor, jilid 3, nomor hadis 2167. Kemudian sunnah yang selanjutnya ialah menahan lidah anggota tubuh lainnya dari perkara sia-sia dan perbuatan dosa lainnya. Hadis Nabi dari Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda, betapa banyak orang berpuasa yang puasanya hanya mendapatkan lapar dan haus, dan betapa banyak orang sholat tahajud hanya mendapatkan rasa kantuk saja. Hadis riwayat At-Tabrani. Pemirsa Net TV Sulsel, jadi ketika kita berpuasa tidak hanya menahan lapar dan haus saja, tetapi semua anggota tubuh kita ini berpuasa. Apakah lidah, mata, hidung, telinga, semua berpuasa. Kalau kita tidak mampu menahannya, maka ini adalah perbuatan sia-sia dan kita hanya mendapatkan lapar dan haus, dan itu hanya sekedar gugur kewajiban bahwasanya kita sudah berpuasa. Kemudian yang selanjutnya ialah memberi kelapangan kepada keluarga, baik kepada keluarga dekat, keluarga jauh, maupun orang-orang yang terdekat dengan kita di sekitar rumah kita. Di dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 36, yang artinya, sembahlah kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala, sembahlah kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan mensyarikatkan dengannya dengan sesuatu apapun. Ayat selanjutnya, dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapak, karib kerabat, kemudian orang fakir miskin, kemudian tetangga jauh dan tetangga dekat. Satu waktu saya ditanya, yang mana itu tetangga jauh, yang mana tetangga dekat? Kata Nabi, tetangga itu 40 rumah depan, samping kanan, belakang, samping kiri. Baik pemirsa, untuk lebih jelasnya pembahasan ini kita lanjutkan setelah yang mau lewat ini. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus. Baik pemirsa Net TV Sulsel, kita lanjutkan. Jadi sunnah yang tadi itu kita lanjutkan untuk banyak bersedekah. Yang kita utamakan ialah tetangga sekitar rumah kita, tetangga jauh maupun tetangga dekat. Kemudian selanjutnya mengisi waktu untuk senantiasa mempelajari, membaca Al-Quran. Jangan tinggalkan Al-Quran. Kapan kita tinggal Al-Quran, Al-Quran akan meninggalkan kita. Contoh, kita tinggalkan Al-Quran sehari, maka Al-Quran akan meninggalkan kita selama 2 hari. Semakin jauh Al-Quran. Terakhir, 10 hari terakhir, marilah kita beriktikaf, berdiam diri, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita semakin dekat dengan Allah dan puasa kita tidak menjadi sia-sia. Kesimpulannya, yang pertama, semoga puasa hari ini dan puasa yang telah kita lewati senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, semoga kita diberi kesehatan, diberi kesempatan, umur yang panjang. Insya Allah kita akan berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Yang ketiga, setelah Ramadan kali ini,
Jangan lupa kita melaksanakan atau mengerjakan puasa Syawal sebanyak 6 hari. Mau berlanjut, mau terpisah-pisah, silakan selama di dalam bulan Syawal. Baik pemirsa Net TV, inilah barangkali kita bisa sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Kalau bermanfaat, mari sama kita amalkan. Tidak manfaat, mari sama-sama kita tinggalkan. Dalam materi tadi, sekiranya ada yang salah, kita berbeda pendapat, berbeda pemahaman. Ini adalah keterbatasan ilmu yang saya miliki. Yang benar, pasti datang dari Allah, Nabi dan Rasulnya. Yang salah, yakin percaya datang dari pribadi saya. Sempurna bukan milik manusia, tapi sempurna adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah ya Rahman.